Inilah makna daripada sebuah ajaran Islam, bahwa Islam artinya adalah selamat dan juga menyelamatkan. Bagaimana kita bisa menyelamatkan orang lain dengan kehidupan? Ibadah puasa mendidik kita untuk bisa berbagi, bisa memperhatikan kehidupan orang lain. Terakhir, tentu sebaik-baik manusia adalah manusia yang memberikan manfaat untuk orang lain. Khairun nas anfa'u linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang memberikan manfaat untuk orang lain. Seluruh pengurus dan seluruh jamaah Masjid Marhamah yang saya hormati, hadirin dan hadirat jamaah subuh rahimakumullah. Salah satu hakikat iman itu adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa adanya keterkaitan antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Kehidupan dunia tidak berjalan sendiri. Begitu juga dengan kehidupan akhirat. Kedua-duanya saling keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Kehidupan dunia penentu terhadap posisi kita nanti di akhirat. Bila yang dilakukan di dalam kehidupan dunia ini adalah hal-hal yang positif, maka sudah dapat dipastikan posisi yang didapatkan di akhirat adalah posisi yang terbaik. Sebaliknya, bila yang dilakukan dalam kehidupan dunia adalah hal-hal yang bersifat negatif, dosa dan kesalahan, maka sudah pasti posisi yang akan ditempati di akhirat adalah posisi yang kurang beruntung dan kurang menyenangkan, bahkan sangat menyakitkan dan menyiksa. Maka dalam kesempatan ini kita akan coba kutipkan sebuah hadis, yang hadis ini adalah berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh manusia di dunia sebagai upaya untuk menolong posisinya ketika kehidupan di akhirat. Hadis yang kita kemukakan ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Hadis ini berasal dari Abu Hurairah, nomor hadisnya 2699. Bunyi hadisnya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Ini hebatnya ajaran Islam, bahwa ajaran Islam itu tidak sekedar hanya memperhatikan kehidupan pribadi, tapi juga memperhatikan kehidupan orang lain. Ketika memperhatikan kehidupan orang lain, maka disinilah Allah akan memperhatikan juga kita di dalam kehidupan di akhirat kita. Kita artikan hadis yang baru saja kita bacakan ini dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa di antara orang-orang beriman yang meringankan beban orang lain dalam kehidupan di dunia, maka pasti Allah akan meringankan beban hidupnya ketika sampai di akhirat. Kita lakukan sebuah perbuatan di dunia
juga Allah memberikan balasan untuk di akhirat. Meringankan beban seorang mukmin itu berlaku untuk semua orang, karena posisi orang di dalam kehidupan tidak sama, mempunyai keahlian dan kemampuan yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Mungkin di satu sisi secara materi seseorang punya kekurangan, tapi mungkin dari sisi tenaga orang ini berlebih. Maka meringankan beban seorang mukmin dalam kehidupan tergantung profesi, keprofesionalan yang dimiliki serta kemampuan yang kita punyai. Bila seorang pemimpin dia punya kekuasaan, dia punya kekuatan, maka kekuasaan dan kekuatan yang dia miliki ini bisa dipergunakan untuk meringankan orang lain di dalam kehidupan. Katakan sebagai pengambil kebijakan, maka untuk meringankan beban orang lain dalam kehidupan tentu dengan kebijakan, dengan aturan, dan dengan regulasi yang bisa dia buat, dan sekaligus dia akan mampu untuk mengeksekusi daripada aturan dan regulasi itu. Disinilah letak kebijakan serta kearifan seorang pengambil kebijakan itu sendiri. Kalau dia adalah seorang pemimpin, akan tahu betul apa yang diinginkan dan dibutuhkan oleh orang-orang yang dipimpin, sehingga ketika dia mengetahui kebutuhan dan keinginan orang-orang yang dia pimpin itu, maka di sini pula lah dia punya sebuah kebijakan dan kearifan untuk membuat sebuah aturan dan regulasi untuk mensejahterakan orang-orang yang dia pimpin. Jangan ketika orang yang dia pimpin itu membutuhkan sesuatu, tapi justru aturan dan regulasi yang dia bikin itu tidak menuntun untuk memenuhi kebutuhan orang yang dia pimpin. Maka ini justru memberatkan orang yang dia pimpin. Maka disinilah tugas daripada seorang pemimpin, apa yang harus dia lakukan, apakah itu untuk mensejahterakan dan sekaligus menyelamatkan orang-orang yang dia pimpin. Dan jangan sebaliknya, ketika orang-orang yang dipimpin itu sudah dalam kesusahan hidupnya, tapi justru ditambah susahnya dengan aturan dan kebijakan yang dia keluarkan. Tentu kalau berpijak kepada hadis tadi, mafhum mukhalafahnya adalah kalau seorang meringankan beban orang lain dalam hidupnya di dunia, Allah akan meringankan bebannya ketika sampai di akhirat. Tapi tentu sebaliknya, bila menyulitkan orang ketika hidupnya di dunia, itu sudah dipastikan akan sulit pula kehidupannya nanti di akhirat. Ini satu. Yang kedua, mungkin orang punya keprofesional atau kemampuannya di bidang materi. Nah, ketika dia punya kemampuan di bidang materi, apa yang dilakukannya untuk meringankan orang lain di dalam kehidupan? Katakan dia temui orang-orang yang membutuhkan uluran tangan, bantuan materi daripada orang yang mempunyai materi. Tapi apakah dia membiarkan saja, atau justru ketika dia punya kemampuan secara material dan itu dipergunakan untuk membantu meringankan beban orang yang butuh akan materi itu? Maka di dalam Islam ada perintah kita berinfak, ada perintah kita berzakat.
Kalau perintah berinfak barangkali itu bersifat anjuran dan sesuai dengan kemampuan yang kita miliki, tapi agak berbeda ketika sudah sampai kepada perintah untuk berzakat. Berzakat punya aturan. Apa aturannya? Ketika punya kemampuan kita secara material dan harta yang kita miliki mempunyai jangka waktu sekian, maka harus dikeluarkan zakatnya sekian. Katakanlah yang paling kita kenal untuk mengeluarkan zakat itu 2,5% dari harta yang kita miliki, dan itu pun harus dilakukan. Kalau kita lihat pada ayat yang memerintahkan tentang zakat ini, khuz min amwalihim, perintahnya adalah ambillah. Berarti di sini ada sebuah kewajiban yang ditunaikan oleh orang yang punya kemampuan harta, yang akan disalurkan kepada orang-orang yang membutuhkan harta itu sendiri. Katakanlah penerima zakat itu disebut dengan asnaf yang 8, maka orang-orang yang termasuk kepada golongan asnaf 8 tadi punya hak dari harta orang-orang yang mempunyai kewajiban berzakat. Kenapa? Karena di sini ada upaya untuk meringankan beban orang yang sedang butuh kepada materi. Makanya pada Ibu, ayat-ayat tentang sosial dan tentang zakat ini juga tidak sedikit di dalam Al-Quran. Berarti ketika tidak sedikitnya ayat-ayat yang membicarakan tentang zakat ini, berarti secara tidak langsung Allah justru memerintahkan untuk saling memperhatikan antara si kaya dengan si miskin itu sendiri. Kemudian Bapak dan Ibu, bila ini dilakukan, tentu ini sekaligus untuk membersihkan daripada harta orang yang punya kewajiban untuk berzakat. Bukan sekadar hanya perintah zakat dilakukan, tidak ada untungnya untuk yang melakukan, tapi untungnya itu sangat banyak sekali. Bahkan zakat itu berfungsi sekaligus untuk membersihkan daripada harta yang dimiliki oleh seseorang. Memang dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tabrani, ambillah harta seseorang yang gunanya untuk membersihkan hartanya. Wada'u mardatikum bisadaqah, obati penyakitmu dengan sedekah. Wa a'iddu lakum balai, kemudian tolaklah bala itu dengan berdoa, dengan berdoa kepada Allah. Tolak bencana, tolak malapetaka dengan cara berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada salah satu daripada hadis Tabrani ini menyuruh bahwa dengan berzakat artinya untuk mensucikan harta kita. Berarti sudah dua keuntungan. Kita ringankan beban orang lain, justru kita akan diringankan oleh Allah. Kita berikan harta kita kepada orang lain, justru berguna untuk membersihkan harta kita yang tinggal pada kita. Kemudian ada orang yang punya kemampuan secara keilmuan. Tentu juga keilmuan tadi dipergunakan untuk meringankan orang-orang lain, orang-orang yang tidak punya ilmu daripada kesulitan hidupnya. Begitu juga dengan orang-orang yang punya kekuatan secara fisik, akan meringankan orang-orang yang lemah dengan kekuatan fisik yang dia miliki. Inilah yang dikatakan oleh hadis tadi, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Siapa di antara orang-orang beriman yang meringankan beban orang lain di dalam kehidupannya, Allah akan meringankan bebannya nanti ketika sampai di akhirat. Akhirat adalah tempat yang kita tuju, yang pada waktu itu kehidupan sangat menyulitkan sekali. Kita baru sekali datang ke sana, dan pada waktu itu tidak ada lagi tolong menolong antara sesama kita, karena orang-orang yang terdekat dengan kita justru menjauh dari kita.
Fa iza ja'atis shaqah yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Bila ditiup sangkakala yang kedua, manusia akan lari daripada saudaranya, lari daripada ibunya, lari daripada bapaknya, lari dari pasangan hidupnya, lari daripada anaknya. Kenapa? Karena masing-masing kita pada waktu itu sibuk dengan urusan masing-masing. Jangankan menolong kita, justru orang-orang yang terdekat dengan kita melarikan diri dari kita, memisahkan diri daripada kita. Tentu apa yang akan menolong kita? Tentu adalah amal-amal kebaikan yang pernah kita lakukan dalam kehidupan dunia ini. Yang kedua, wa may yassara ala mu'siri yassarallahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang memudahkan urusan orang dalam kehidupan dunia, maka Allah pasti akan memudahkan kehidupannya di dunia dan di akhirat. Ini dua didapat. Kita mudahkan orang di dunia, justru Allah memudahkan kehidupan kita di dunia dan kehidupan kita di akhirat. Berarti ketika ada sebuah kesulitan dalam kehidupan kita, maka bertanyalah kita, apa yang perlu dipertanyakan? Sudahkah saya meringankan orang lain dalam kehidupan, atau sudahkah saya memudahkan orang lain dalam kehidupannya, atau justru saya menyulit-nyulitkan kehidupan orang lain? Ketika sebuah urusan bisa dipermudah, tentu janganlah dipersulit. Karena mempersulit orang lain pada hakikatnya adalah menyulitkan urusan kita sendiri. Kemudian yang ketiga disebutkan oleh Nabi, man sattara musliman sattarallahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang menutupi aib seorang muslim dalam kehidupan dunia, maka Allah juga akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Maka membuka-bukakan aib orang dengan tujuan yang tidak jelas tentu tidak dibenarkan dalam Islam. Memang boleh pada posisi-posisi tertentu kita membukakan aib orang. Pertama tentu ketika ada orang yang meminta bantuan tentang kelemahan aib yang dilakukan orang lain dengan tujuan untuk memperbaiki, tentu ini dibolehkan. Yang kedua, ketika kita menjadi saksi terhadap persoalan yang dilakukan orang lain dan kita tahu betul dengan kesalahan dilakukan orang lain, tentu ini juga dibolehkan. Tapi bila membukakan aib orang, kelemahan orang lain hanya sekadar untuk menceritakan, apalagi untuk melemahkan, apalagi hanya untuk merendahkan orang lain dalam kehidupan, tentu Allah juga akan membukakan aib kita di dunia dan juga di akhirat. Kemudian yang keempat adalah wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Siapa yang suka menolong orang lain di dalam kehidupan, pasti Allah akan menolongnya. Suka menolong saudaranya, pasti Allah akan menolongnya. Tentu ini mesti kita lakukan dalam kehidupan, apalagi dalam melaksanakan ibadah Ramadan. Ibadah Ramadan telah mendidik kita untuk peduli dengan orang lain. Kita tidak hanya untuk mencari keselamatan hidup secara pribadi, tapi bagaimana juga tercipta kehidupan atau keselamatan secara kebersamaan. Inilah makna daripada sebuah ajaran Islam, bahwa Islam artinya adalah selamat dan juga menyelamatkan. Bagaimana kita bisa menyelamatkan orang lain dengan kehidupan? Ibadah puasa mendidik kita untuk bisa berbagi, bisa memperhatikan kehidupan orang lain. Terakhir, tentu sebaik-baik manusia adalah manusia yang memberikan manfaat untuk orang lain. Khairun nas anfa'u linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang memberikan manfaat untuk orang lain. Tentu makna sebaliknya, seburuk-buruk manusia adalah manusia yang menyengsarakan, memberikan ketidaknyamanan terhadap kehidupan orang lain.
Inilah kuliah subuh kita pagi ini. Semoga ada manfaatnya untuk kita bersama. Dan juga saya yang menyampaikan, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya. Tentu saya mohon maaf pada bapak dan ibu semuanya. Kepada Allah saya minta ampun. Astaghfirullahaladzim. Billahi fi sabil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.